Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang kelima sesudah Pentakosta kita bersyukur, dan di minggu yang kedua, hari Rabu, 8 Juli, kita boleh menikmati cinta Tuhan melalui kehidupan dan persekutuan, khususnya dalam ibadah keluarga. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh baik cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hari lepas hari kami boleh menikmati kasih sayang-Mu. Dan ketika kami hadir dalam setiap kehidupan kami, begitu banyak hal yang boleh kami hadapi. Namun kami tahu bahwa ketika semua itu hadir, setiap pergumulan yang silih berganti, sukacita yang silih berganti, Tuhan mau melihat kesetiaan dan kebergantungan hidup kami seutuhnya kepadamu. Dan kami bersyukur karena Engkau begitu baik, memperkenankan dan mengizinkan dalam setiap kehidupan kami untuk menikmati kasih sayang Tuhan. Dan kami bersyukur di malam yang indah ini kami bersama-sama kembali dipertemukan dalam ibadah keluarga. Mari Tuhan berkati kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu bimbinglah kami, dengan hikmat-Mu mampukan kami untuk kami memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 hingga 25. Kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita bersama-sama berdiri. Firman Tuhan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu, dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggiran Abel
Meholah dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase, lalu mengejar mereka dan orang Median itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Median dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sampai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Raja Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, mari kita bersama-sama memaknai ada 3 cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong dalam setiap kehidupan kita untuk meraih kemenangan. Apa yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita yang pasti bahwa begitu banyak hal, persoalan dan pergumulan, tapi kadangkala apa yang kita hadapi belum tentu itu kita mau mempercayakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana dalam kitab Hakim-Hakim kita memaknai cara Tuhan untuk menolong dan cara Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik supaya kita memperoleh satu kemenangan dalam setiap kehidupan ketika silih ganti kehidupan kita diperhadapkan dengan tantangan. Yang pertama, di ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita sampai di pembacaan firman Tuhan ayat yang 15 sampai 25, mari kita lihat bagaimana ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan menguji iman Gideon. Nah, kita melihat bagaimana ketika Gideon mengumpulkan 32.000 tentara untuk bersiap-siap melawan tentara Midian. Dan tentara Midian, bagaimana persiapan mereka, begitu banyak yang juga akan dihadapi. Tentara Midian adalah tentara yang hebat. Tentara Midian adalah tentara yang dilengkapi dengan perlengkapan senjata perang. Tentara Midian adalah tentara yang menguasai strategi peperangan. Dan tentara Midian adalah tentara yang paling hebat, yang ditakuti oleh orang-orang Israel. Nah, bagaimana Tuhan mau melihat kebergantungan iman Gideon kepada Tuhan ketika Gideon diberikan tanggung jawab untuk menghadapi orang-orang Midian. Nah, oleh sebab itu, Tuhan mengatakan kepada Gideon di ayat yang kedua sampai ke-8, 32.000 orang dikumpulkan untuk menjadi tentara. Tuhan katakan, "Anakku, apa yang kumpulkan itu terlalu banyak untuk engkau berperang dan melawan orang Midian. Aku tidak mau kemenangan yang engkau raih nantinya akan menjadi batu kesombongan." Dan mereka berpikir bahwa itu semua adalah karena kekuatan untuk mereka bisa meraih dan mendapatkan kemenangan itu. Nah, sehingga Tuhan mengatakan lagi kepada Gideon, "Anakku, sampaikanlah kepada 32.000 orang itu, katakan, jikalau engkau tidak mau berperang, tinggallah dan pulanglah." Nah, kesempatan dimiliki oleh 32.000 orang. Ya, kesempatan ini ya mungkin pasti ada yang mempergunakan,
supaya mereka ada dalam keselamatan, supaya mereka bebas dan mereka merdeka, tidak berperang melawan tentara atau melawan pasukan Midian. Dan ketika disaring yang kedua kalinya, maka tinggallah 22.000 orang yang ingin setia mengikuti Gideon. Kembali Tuhan mengatakan kepada Gideon, "Hai anakku, terlalu banyak pasukan yang engkau bawa." Supaya mereka tetap melihat apa yang akan mereka lakukan itu hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Gideon, "Anakku, pergilah ke sebuah sungai. Di sungai itu aku akan menyaring mereka dan aku akan melihat bagaimana mereka bisa untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka." Apa yang Tuhan katakan kepada Gideon, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Gideon membawa pasukannya. Sampailah di tepi sungai, Gideon memerintahkan mereka untuk minum di sungai itu. Nah, ada yang minum dengan tangan mereka, ada yang mereka berlutut, ada juga mereka yang langsung mengambil seperti, ya Bapak Ibu, mungkin kalau kita punya piaraan anjing atau kucing, kita tahu bagaimana cara minum itu. Nah, sehingga dengan itu Tuhan melihat hanya ada 10.000 yang tinggal. Jadi tidak sampai lagi 22.000. Dan 10.000 ini Tuhan katakan, "Anakku, ini adalah satu kesempatan yang juga harus memang benar-benar disaring." Dan dalam penyaringan itu yang paling ada dalam kriteria Tuhan untuk Tuhan membawa kemenangan bagi Gideon dan juga bangsa Israel, hanya tinggal 300 orang. Nah, 300 orang ini yang diberi kesempatan untuk mereka melanjutkan menghadapi orang-orang Midian. Bapak Ibu, ketika Tuhan ingin memakai atau ingin menjadikan Gideon seorang pemimpin bagi bangsa Israel, ada begitu banyak cara dan hal yang Tuhan lakukan. Pemilihan-pemilihan dari tentara 32.000 menjadi 22.000, bahkan menjadi 300.000. Dan Tuhan katakan, inilah yang saya mau memperlihatkan kepada mereka bagaimana caraku supaya kemenangan itu menjadi bagian dan menjadi milikmu. Nah, ya secara rasio atau secara manusia Bapak Ibu, mungkin ya kita berpikir ya Gideon takut ya kalau menghadapi Gideon, dan kita tahu bagaimana Gideon itu menghadapi orang-orang Midian yang begitu hebat dengan peralatan tentara mereka, peralatan perang mereka, strategi yang begitu hebat. Secara manusia pasti Gideon takut. Nah, Tuhan menguji apakah Gideon tetap mau melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka ketika hanya 300 orang. 300 orang menjadi pilihan Tuhan. 300 orang Tuhan pakai melalui mereka, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing, dan Tuhan memberikan satu kemenangan bagi Gideon bersama dengan orang Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Bagaimana Tuhan akan menguatkan iman Gideon. Tuhan tahu bagaimana caranya menguatkan dan juga mendengarkan mimpi musuh-musuhnya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi di ayatnya yang ke-15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Nah, ini yang juga menjadi kekuatan dan harapan bagi Gideon. Nah, mimpi yang Tuhan tunjukkan melalui Gideon itu di ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat bersama-sama. "Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke perkemahan itu, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya.
demikianlah kemah itu habis runtuh. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahan hati Gideon. Hanya dengan 300 bala tentara melawan orang Midian, sehingga Gideon berpikir, apakah benar ya Tuhan itu akan menyertai? Apakah benar janjinya untuk memberikan Midian, bangsa atau suku yang hebat, ke tangan Gideon? Nah ini yang mau kita lihat bagaimana Tuhan menguatkan iman Gideon dengan memperlihatkan mimpi. Memperlihatkan mimpi yang akan menjadi satu kenyataan dan memperlihatkan mimpi yang akan menjadi kekuatan dan harapan dan semangat bagi Gideon untuk melawan orang-orang Midian. Nah, mari kita melihat bagaimana tuntunan dan penyertaan Tuhan. Nah, tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita kadang-kala juga kita tidak sadari, Bapak Ibu. Kita tidak menyadari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada Gideon. Tuntunan dan pimpinan Tuhan hadir melalui mimpi. Dan Tuhan juga menjelaskan bagaimana tugas Gideon untuk menghadapi dan melawan orang-orang Midian. Ini cara Tuhan. Cara Tuhan yang hebat, cara Tuhan yang berkuasa. Ketika kita mau mendengar apa yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ketiga, dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Tuhan bertindak, memberikan satu kemenangan, dan Tuhan bertindak memberikan yang terbaik bagi Gideon. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana dengan tentara yang 300 orang dibagi menjadi 3 bagian. 100, 100, dan 100. Dan ketika dibagi menjadi 3 bagian, mereka tidak kosong. Mereka tidak tangan hampa untuk pergi menghadapi orang Midian. Tetapi bagaimana bahwa dengan 300 orang ketika dibagi menjadi 3 bagian, Tuhan juga melengkapi mereka. Gideon dan pasukannya membawa sangkakala, tiupan sangkakala, Bapak Ibu, peniup terompet, bawa kendi, dan juga mereka diberikan kekuatan pedang. Sehingga ketika Gideon mengatur pasukannya bahwa di dalam pertemuan mereka, di dalam perjumpaan mereka dengan peralatan yang mereka miliki, ini akan menjadi kekuatan untuk mereka memperoleh kemenangan itu. Sehingga kita mau melihat di ayatnya yang ke-17 ini yang menjadi terpenting. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Artinya Bapak Ibu, sebelum Gideon menyerang atau menyerbu orang-orang Midian, Tuhan sudah memberkati, memberikan hikmat bagi Gideon untuk dia bisa mengatur atau membuat strategi kecil. Bagaimana sih caranya begitu, atau bagaimana untuk mengalahkan orang-orang Midian ketika mereka saat terlelap dalam pertiduran mereka. Nah ini, jadi mungkin kita kenal dengan serangan fajar. Ketika orang-orang Midian terlelap, ketika orang-orang Midian beristirahat, ketika orang-orang Midian melupakan tanggung jawab mereka sebagai seorang tentara dan bersama-sama dalam peristirahatan mereka, kesempatan ini yang dilakukan oleh Gideon untuk menyerbu dan menyerang orang-orang Midian. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang sungguh luar biasa. Tuhan mengacaukan mereka. Satu dengan yang lain saling baku tembak. Satu dengan yang lain saling bunuh-membunuh. Satu dengan yang lain di antara tentara-tentara Midian sudah tidak saling mengenal. Bayangkan Bapak Ibu, kita mau melihat apa yang Tuhan lakukan untuk Gideon bersama dengan 300 tentara menghadapi orang-orang Midian. Kalau kita mau melihat ini di luar dari pemikiran Gideon,
Bagaimana tentara itu bersama-sama dengan teman mereka saling tidak mengenal. Mereka saling membunuh-membunuh. Mereka saling tembak-menembak. Bayangkan, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengacaukan pikiran yang utama. Tuhan mengacaukan pikiran mereka dan Tuhan membuat apa yang tidak mungkin dihadapi semuanya boleh terjadi. Nah, ini yang luar biasa yang kita mau melihat pimpinan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan ketika Gideon bersama dengan 300 tentaranya bisa bekerja sama. Nah, hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, tema kita bekerja sama. Bekerja sama mendatangkan kebaikan, bekerja sama menghasilkan sesuatu yang baik, bekerja sama yang pasti semuanya ada sukacita. Nah, kerjasama. Yang pasti bahwa apapun yang akan kita lakukan ketika kita bersama-sama sehati, bersama-sama sepikir, dan bersama-sama melakukan, ya tidak mungkin bagi kita, selalu mungkin bagi Tuhan. Apalagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu-minggu di terakhir tanggal 29 kita akan, ya, setelah menghadapi pemilihan PHMJ. Nah, dengan pemilihan itu yang diharapkan kerjasama dari ketua 1 sampai ke ketua 5 bidang PEG. Begitu juga kerjasama dengan ketua majelis jemaat, dengan pendeta jemaat, dan juga dengan seluruh warga jemaat. Bekerja sama untuk sesuatu hal yang terbaik. Nah, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dan bekerja sama untuk semuanya ada dalam sukacita dan damai sejahtera, bekerja sama yang pasti bahwa ketika bersama-sama ada dalam kerendahan hati satu yang mengatur, semuanya akan menjadi baik. Ini yang kadang-kala kita tidak memahami atau kita tidak melihat itu. Bagaimana sih kerjasama satu dengan yang lain? Ya memang Bapak Ibu kalau kita mulai, kita masing-masing punya egois. Nah, keegoisan itu kita juga lihat bahwa kalau kita memelihara keegoisan itu, maka kehancuran yang ada. Kalau keegoisan itu menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita, maka satu dengan yang lain akan ada dalam kehancuran. Kerjasama yang dimiliki oleh Gideon bersama dengan 300 tentara dibagi menjadi 3 bagian, 100, 100, dan 100. Dan ketika dalam penyerbuan bersama-sama, ada satu hal, Tuhan boleh mengacaukan semua apa yang tidak dipikirkan oleh Gideon. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bekerja sama, kita bersama-sama, apalagi ketika kita dipilih, sudah terpilih menjadi bagian di dalam pelayanan, khususnya di PHMJ, pengurus harian majelis jemaat, bekerja samalah. Dari ketua 1, dari ketua majelis jemaat sampai ketua 1, sampai ke ketua 2, bekerja samalah dengan baik. Support satu dengan yang lain, saling topang menopang. Kalau ada kesalahan diperbaiki, bersama-sama berpikir bagaimana jalan keluarnya, dan bersama-sama mewujudkan bahwa apa yang dilakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Ini yang harus menjadi pengikat dalam kehidupan kita ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Bukan hanya di gereja Bapak Ibu, bukan hanya sebagai pengurus harian majelis jemaat, tetapi ketika kita juga di pekerjaan. Tuhan memberikan kesempatan kita bekerja, bahkan dalam rumah tangga kita menjadi seorang pemimpin, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai bapak, baik sebagai mama, baik sebagai oma dan sebagai opa. Yang pasti bahwa Tuhan tanggung jawab kita, kerjasama, itulah yang menentukan suatu keberhasilan dalam rumah tangga. Kalau suami jalan kemana, istri jalan kemana, apalah jadinya? Suami istri jalan kemana-mana, anak-anak juga jalan kemana, apa yang akan terjadi dalam kehidupan itu? Mari kita kembalikan. Kita kembalikan bekerja sama, dan ketika bekerja sama, hasil yang terbaik boleh menjadi bagian dalam kehidupan, dalam persekutuan, bahkan dalam masyarakat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.